Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Kuntum subhanallahi wa ta'ala wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari selalu senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat maghrib dan kajian pada maghrib hingga isya nanti, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada sore hari ini tentang manfaat gerakan sholat, tentu dalam perspektif Quran, hadis, dan kesehatan, di mana ternyata praktis semua gerakan-gerakan sholat itu, detail-detail kecil-kecilnya gerakan sholat itu ternyata memang bermanfaat untuk kesehatan kita, dan banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk sebagai pembuktian bahwa gerakan sholat yang seperti itu ternyata korelasi dengan kesehatannya akan sangat banyak. Sehingga akhirnya timbul semacam kesimpulan, kalau sholat kita itu nyaman, sholat kita itu enak, gak ada misalkan rukuk terus ada otot-otot yang terasa ketarik gitu misalkan, itu artinya bahwa insya Allah tubuh kita sehat. Tentu dalam tataran-tataran tertentu, karena ada penyakit-penyakit tertentu itu ya yang memang tidak tergambarkan dari gerakan sholat itu ya memang ada. Tapi sebagian besar dari berbagai penelitian itu simpulannya adalah bahwa kalau sholat kita nyaman, gerakan kita nyaman, ya insya Allah kita sehat. Sebaliknya, kalau gerakan sholat kita itu ada yang tidak enak, entah misalkan pada saat tawarruk atau iftirosi ternyata kok ada yang tidak enak, ada yang jari-jari kita tidak enak, ada paha, tulang paha atau otot paha yang terasa nggak enak, itu berarti ada gambaran bahwa kita nanti akan diketemukan penyakit-penyakit yang terkait dengan keluhan itu tadi. Jadi semacam pemeriksaan penunjang. Jadi gerakan sholat kita itu seolah-olah jadi pemeriksaan penunjang. Kalau sholatnya bagus, gerakannya tidak ada yang sakit, ya insya Allah sehat. Sementara kalau ada gangguan, insya Allah juga ada gangguan. Jadi ini Masya Allah luar biasa kalau kita bisa mengetahui nanti masing-masing gerakan sholat ini dengan berbagai penjelasannya. Pada momen ini kita tidak sedang membahas sholat itu nanti masing-masing doanya apa, enggak. Kita lagi fokus dulu ke gerakan-gerakannya ya. Karena gerakan-gerakan inilah yang justru bisa menyebabkan kesehatan yang optimal. Praktis semua hal-hal yang terkait dengan perspektif kesehatan pada konteks apapun itu rujukannya di sini. Jadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini rujukannya di sini. Maknanya apa? Maknanya bahwa memang Allah itu sudah memberi kita nikmat yang luar biasa banyak, tetapi terus kemudian dipertanyakan, nikmat mana lagi yang tidak kamu dustakan itu? Itu normatifnya kita nggak akan sanggup menghitung nikmat Allah itu. Tetapi di sisi yang lain, ada sisi yang kemudian justru mengharuskan kita, masih banyak loh nikmat-nikmat Allah lain itu yang butuh untuk kita lakukan penelitian, butuh untuk kita lakukan pembuktian, yang pada kenyataannya nantinya ternyata juga berdampak positif bagi ruhaniah kita, bagi jasmaniah kita, itu berdampak positif. Salah satunya gerakan sholat. Mungkin tidak banyak yang kemudian mengambil dari gerakan sholat ini ternyata manfaatnya sebegitu hebat. Atau bahkan Rasul saat mencontohkan gerakan-gerakan sholat itu, beliau nggak tahu
Kalau dari rukuk kenapa kok tidak langsung sujud misalkan? Pernah jenengan mikir gitu? Kan posisi rukuk sudah kadung di tengah gini, alas sekalian kok sujud sekalian gitu, nggak usah itidal dulu gitu. Loh, ternyata gitu-gitu itu ada manfaatnya. Kenapa kok terus kemudian dilakukan seperti itu? Ternyata korelasinya memang ada. Ya nanti sambil jalan, nanti kenapa kok rukuk nggak langsung sujud gitu ya, nanti ada penjelasannya. Ayo secara prinsip ini filosofi kedokteran Islam dari masing-masing apapun yang kemudian menjadi kewajiban kita itu ternyata dampak di tubuh kita akan sangat signifikan untuk diberi kesehatan. Juga di al-Mujadilah yang 11 ini yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah memberikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, setelah kita keimanan punya, insya Allah, kemudian tambahi dengan keilmuan ini, insya Allah nanti akan semakin kita sadari betul betapa terus kemudian kita nanti eman apabila terus ketinggalan sholat itu. Jadi ini semakin menguatkan keimanan kita itu, dan memang Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu. Ya, kita sekarang mulai pada gerakan sholatnya itu. Shallu kama ra'aytumuni usolli. Jadi sholatlah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Nah, tentu ya sekali lagi kita tidak sedang membahas fikihnya ya. Tentu pada saat Rasulullah sholat itu ya banyak melihat pada satu kesempatan melihat Rasulullah seperti ini, sahabat lain melihat seperti ini. Kemudian diriwayatkan ada berbagai riwayat yang sebenarnya semuanya sahih. Terus kemudian berbagai varian-varian itu ya memang bisa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ternyata ini manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Tanpa kita sadari, ternyata gerakan sholat itu merupakan olahraga sesungguhnya. Maka beberapa kali pernah saya sampaikan, kalau kita itu sholat berjamaah saja sudah 5 kali sehari itu insya Allah Allah sehatkan. Satu yang sebelum gerakannya pada saat silaturahimnya itu, saat ngumpulnya itu sudah Allah beri kesehatan kan. Sudah ada 4 hormon yang beredar itu dengan masing-masing fungsinya. Apalagi terus kemudian gerakan-gerakan sholatnya itu sendiri. Dan ternyata dari simpulan berbagai penelitian itu menjaga vitalitas dan kebugaran tubuh ada syaratnya. Gerakan sholatnya dilakukan dengan benar. Benar itu yang apa? Seperti yang dilakukan Rasulullah. Jadi ya, bagaimana Rasulullah itu sholatlah, yaitu yang benar, yaitulah yang terus kemudian membawa dampak kesehatan. Dan kemudian dilakukan secara tumakninah, gak usah kesusu, karena nanti ada korelasinya dengan waktu. Jadi masing-masing gerakan itu ada korelasinya dengan waktu. Kalau ternyata terlalu cepat, itu juga nggak membawa dampak kepada kesehatan kita. Dan kemudian dilakukan secara istiqomah, konsisten dalam artian ya terus menerus. Maka kenapa kok terus kemudian sholat 5 waktu itu kita lakukan rutin terus kemudian nanti akan berdampak pada kesehatan kita secara signifikan. Kenapa sholat masing-masing rokaatnya? Saya pernah sampaikan ya. Kenapa kok subuh itu 2 rokaat? Gitu. Kok nggak 4 rokaat subuh itu? Padahal sholat paling nyaman itu sholat subuh. Ya. Kenapa kok sholat itu berjarak-jarak gitu? Asar, maghrib, isya berdekatan, isya, subuh, zuhur berjauhan. Kalau sehari 24 jam kita sholat 5 kali, ya kenapa sih enggak 24 bagi 5 aja sudah. 24 bagi 5 kira-kira 4,5 jam, ya sudah berarti tiap 4,5 jam kita sholat. Sholat isya jam 7 atau sholat maghrib ini jam 5:30 misalkan, terus nanti tambah 4,5 jam lagi sholat isya, tambah 4,5 jam lagi sholat subuh, tambah 4,5 lagi. Tapi kan enggak gitu. Ternyata memang sholat dengan waktu-waktu tertentu itu pun juga ada korelasinya dengan kesehatan, ada korelasinya dengan sistem hormon yang ada di dalam tubuh kita, termasuk besaran rokaatnya itu.
Tapi hari ini kita akan bahas tentang gerakan sholatnya itu prinsipnya dilakukan dengan benar sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Nggak boleh kesusu, tumakninah, kemudian istiqomah dilakukan itu. InsyaAllah kita akan dapat manfaat yang luar biasa. Sebelum ke gerakan takbiratul ihramnya, ucapan Allahu Akbar itu aja, ucapannya yang kita ulang-ulang terus itu efeknya ternyata masuk ke dalam otak kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Van der Heaven ini, orang yang membaca ayat Al-Quran dengan penghayatan dengan teratur dapat mencegah penyakit psikologi. Itu sisi ruhaninya itu. Apa sih yang ada di balik kalimat Allahu Akbar itu? Ternyata di kalimat Allahu Akbar itu mengecilkan manusia, bahwa nggak ada apa-apanya manusia itu. Nggak usah sombong, nggak usah ngerasa hebat, nggak usah ngerasa pinter, karena kita akan sangat kecil di mata Allah. Maka terus kemudian itu diulang-ulang terus, didengung-dengungkan terus, Allahu Akbar terus itu. Satu rakaat paling tidak ada 6 Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, rukuk 2, sujud 3, 4, 5, 6 ya. 4, 6 sampai kemudian rakaat berikutnya. Nah, bagaimana gerakan takbiratul ihramnya ini? Banyak macam-macam ya, banyak macamnya. Tapi tidak ada satupun ini yang terus kemudian biasa nyantai gini dok, itu nggak ada. Ya pada beberapa kan kita pernah melihat orang takbiratul ihram itu cuman sak munggahe gitu ya. Walaupun kita tidak hendak membahas itu, tetapi ternyata yang seperti itu tidak berdampak pada kesehatan, tidak berdampak pada medis. Maka terus kemudian dari semua yang ada ini, itu seolah-olah dadanya dibuka. Jadi Allahu Akbar itu dadanya dibuka, ya. Dadanya dibuka untuk terus kemudian disedekapkan. Nah, pada saat ternyata Allahu Akbar dada itu dibuka, itu sistem oksigenasi tubuh kita akan sangat banyak yang masuk itu. Nah, terus kemudian ini dulu aja nggak apa-apa. Ini mau ada yang sejajar dengan telinga, ada yang cuma sampai di dada dan seterusnya, itu prinsipnya dibuka dadanya itu. Manfaatnya apa? Ternyata ini melancarkan aliran darah, juga kelenjar getah bening. Terus kemudian kalau kita seperti ini, insya Allah akan dibebaskan Allah dari penyakit yang saat ini lagi banyak-banyaknya, lagi naik. Kanker kelenjar getah bening itu lagi banyak ini sekarang. Itu kalau kita kemudian sholatnya baik, sholatnya bagus, sesuai gerakannya, ya insya Allah akan dibebaskan oleh Allah dari kelenjar getah bening, penyakit kelenjar getah bening itu. Nah ini, mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kayak oksigen. Nah terus kemudian disedekapkan di perut atau dada di bagian bawah. Jadi ada yang agak ke atas, ada yang datar. Mana yang lebih baik? Ternyata secara terminologi medis yang lebih baik adalah yang pas, yang datar semua. Jadi ini membentuk kotak. Jadi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Jadi ini datar. Nah, datar seperti itulah yang terus kemudian aliran darahnya itu ternyata menjadi satu sirkulasi yang luar biasa di lengan kita. Maka terus kemudian Allahu Akbar. Nah, kalau ngomong fikihnya itu Allahu Akbar dulu apa gerakannya dulu itu ada semua kan. Bisa Allahu Akbar baru gerak. Rasul pernah seperti itu. Bisa bareng Allahu Akbar, bisa juga gerakannya dulu Allahu Akbar baru. Itu sama-sama ada hadis sahihnya tentang itu ya. Nah yang kita kemudian munculkan adalah sikap ini samanya gerakan senam, melatih otot dan persendian supaya tidak kaku dan terhindar dari nyeri seputar persendian dan bahu. Tentu yang dimaksud adalah persendian sendi-sendi yang ada di bahu, sendi yang ada di lipat sikut kita ini, sama sendi-sendi yang ada di ujung tangan kita ini.
Itu takbiratul ihram ini sebelumnya. Nah ini wajibnya sholat berdiri. Terus kalau nggak mampu, ya kemudian duduk, nggak mampu ya kemudian berbaring dan seterusnya itu. Normatif pada saat sholat berdiri itu ternyata mengatur sistem keseimbangan tubuh kita. Ini juga menjawab kenapa kalau sholat itu tidak boleh merem. Ada yang sholatnya merem supaya kusuk gitu kan. Terus memejamkan mata gini, Allah Akbar, memejamkan mata. Enggak, Rasulullah enggak menuntunkan seperti itu. Matanya dibuka dan ternyata apa? Ternyata itu melatih sistem keseimbangan kita ternyata. Termasuk juga konsentrasi kita. Jadi normatif itu berdiri dan itu ternyata mengatur pola keseimbangan, melatih keseimbangan tubuh kita, termasuk juga konsentrasi kita. Nah, ini yang barangkali bisa kita ambil secara total keseluruhan gerakan sholat itu sesungguhnya olahraga dari dua organ vital kita. Organ yang dimaksud adalah jantung dan otak. Pada saat kita posisi berdiri, otak kita berada di atas jantung. Dengan adanya gaya gravitasi bumi, maka aliran darah, karena jantung yang memompa darah, aliran darah banyak di bagian tubuh bagian bawah. Kemudian pada saat kita rukuknya itu terus kemudian jantung berada sejajar dengan otak kita, sementara jantung memompa darah kita, maka terus kemudian area tubuh bagian tengah yang banyak mendapatkan aliran darah. Kemudian pada saat kita sujud, otak lebih rendah daripada jantung. Jantung memompa darah, maka terus kemudian aliran darahnya banyak yang mengalir ke bagian tubuh atas, dalam hal ini otak. Penelitiannya, kenapa harus ada gerakan sujud itu? Oh, ternyata mereka-mereka yang sholat itu menyebabkan ada aliran darah di otak yang selama ini, ada bagian dari otak yang selama ini tidak teraliri darah sama sekali. Dengan posisi sujud itu akhirnya bagian-bagian otak yang selama ini tidak pernah teraliri aliran darah, akhirnya teraliri aliran darah. Loh, lah kok bisa? Karena selama kita hidup secara normatif melakukan aktivitas apapun, itu tidak pernah kepala kita di bawah jantung. Kita duduk seperti ini, ya otak di atas jantung. Kita jalan, kita nyetir mobil, nyetir motor, apapun itu otaknya di atas jantung semua. Termasuk tidur. Pada saat tidur yang menggunakan bantal itu, otak kita juga di atas jantung. Pada saat tidur miring seperti Rasul pun, otak kita masih berada di atas jantung. Maka praktis otak kita tidak pernah berada di bawah jantung. Akibatnya apa? Walaupun Allah ciptakan otak kita yang sedemikian itu, kalau posisi kita normatif terus seperti itu, ada bagian otak yang memang ternyata seumur hidup tidak pernah teraliri darah kalau kita tidak pernah pada posisi sujud. Maka ini dilakukan penelitian. Apa iya orang yang sujud itu kemudian memang akhirnya Allah sehatkan otaknya? Kesimpulannya memang iya. Orang yang meneliti jadi mu'allaf, yang meneliti non muslim kemudian jadi mu'allaf. Apa yang kemudian dihasilkan dari penelitian itu? Oh, ternyata dengan posisi sujud itulah aliran darah akan mengaliri daerah di otak yang tidak pernah teraliri darah. Akibatnya apa? Akibatnya maka semua bagian otak akan mendapatkan asupan oksigen yang diangkut oleh si darah itu. Menyebabkan apa? Menyebabkan potensi cerdasnya lebih tinggi. Dalam konteks keseharian kita akan Allah hindarkan dari penyakit stroke. Kok bisa? Tentu yang stroke yang perdarahan. Sedikit yang kaitan dengan stroke yang sumbatan. Stroke kan ada dua ya, pecahnya pembuluh darah dan sumbatan di pembuluh darah. Apa korelasinya dengan stroke sujud itu? Pada saat sujud itu aliran darah kan banyak di bagian otak dalam hal ini karena posisinya lagi di bawahnya jantung. Maka pembuluh darah di otak banyak mendapatkan aliran.
Kalau banyak mendapatkan aliran darah itu, pembuluh darahnya itu terlatih. Dengan terlatihnya pembuluh darah itu, kalau suatu saat ada kondisi yang kemudian tekanannya meningkat yang diteruskan sampai ke otak sebagai penyebab dari pecahnya pembuluh darah itu, mereka sudah terbiasa. Jadi begitu ada tekanan yang naik gitu, mereka sudah terbiasa mendapatkan aliran darah pada saat sujud itu, terbiasa. Maka mampu menahan pembuluh darahnya untuk tidak pecah. Tapi mereka yang tidak pernah sholat, mereka yang jarang-jarang sholat saja, karena ada titik keistiqomahan tadi itu, pada saat marah, tekanan darahnya meningkat, diteruskan ke pembuluh darah di otak, tidak kuat pembuluh darahnya, pecah, terjadilah stroke itu. Maka orang-orang yang dengan sujud yang tumakninah seperti itu, Allah hindarkan dari penyakit stroke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sujud itu? Berbagai penelitian mengungkapkan waktunya minimal 7 detik. Dan dengan sujud itu 7 detik untuk bisa mendapatkan asupan oksigen melalui pembuluh darah kita itu. Maka cari tempat sholat yang tidak kesusu, yang tumakninah, yang istiqomah. Salah satunya di masjid ini ya. Terus jangan kemana-mana, sini aja. Nah ini ya. Jadi poin-poin yang ada di prosentase-prosentasenya itu dari penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa daerah-daerah yang tersehatkan dengan hal itu terjadi. Jadi orang-orang yang dengan sakit di daerah itu terjadi penurunan keluhan, penurunan sakit sebegitu persennya itu. Jadi ini penelitian, tentu harus dilaporkan, jadi nanti bisa baca jurnal-jurnalnya. Karena ini dari beberapa penelitian, nanti bisa dengan browsing jurnal-jurnal terkait dengan gerakan sholat, dan nanti akan ketemu gambar-gambar yang seperti ini. Jadi pada saat kita takbiratul ihram itu, otot-otot di daerah pinggang tersehatkan, di daerah lutut, di daerah pergelangan kaki, di ujung kaki juga. Itu efek-efek positif yang timbul pada saat kita takbiratul ihram dengan baik. Kemudian pada saat rukuk, ini yang saya sebut tadi, posisi otak sejajar dengan jantung, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan tertumpu di lutut, itu relaksasi otot bahu. Jenengan waktu sholat khusuf kemarin, yang gemeter apanya? Lututnya ya. Lutut sama ini lengan sini ya pada saat rukuknya itu. Karena rukuknya juga sepanjang ayat yang dibaca kan ya. Ayat rakaat yang dibaca itu. Itu menunjukkan betapa terus kemudian rukuk itu terkorelasikan dengan relaksasi yang ada di otot bahu. Dan memang kalau kita pada satu kondisi terus kemudian wajar, kalau sholat khusuf kemarin itu jenengan kemeng itu wajar. Tetapi kemudian efek yang timbul, jadi ada beberapa jamaah itu yang WA ke saya setelah menjalankan sholat itu, sholat gerhana kemarin itu, sholat khusuf kemarin itu, ngomong, "Dok, itu yang 18% itu sekarang pinggang saya itu jadi malah enteng," gitu. Memang pada saat sholat itu sakit semua memang. Tapi setelah sholat itu pinggang saya jadi enteng, otot-otot di pinggang saya jadi nyaman, jadi malah nggak ada keluhan-keluhan yang kemarin-kemarin itu muncul. Saya Masya Allah jenengan jadi orang yang dipilih Allah untuk disembuhkan keluhan-keluhan itu melalui sholat khusuf kemarin itu. Nah, terus kemudian korelasinya dengan waktu apa? Sungguh jika seseorang hamba berdiri untuk salat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas bahunya, maka setiap kali dia rukuk dan sujud, dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan. Di hadis lain dikatakan, semakin lama kita rukuk, semakin lama kita sujud, akan semakin banyak dosa-dosa yang berguguran itu. Jadi ini kaitannya dengan waktu. Kalau rukuk ini di penelitian-penelitiannya enggak disebutkan.
Berapa lama waktu rukuk yang baik tidak disebutkan. Yang disebutkan itu hanya sujud. Yang 7 detik itu hanya sujud, itu aja. Kalau yang lain enggak dimunculkan di penelitian-penelitian itu. Nah, rukuk yang sempurna ditandai dengan tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tak akan tumpah. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang. Korpus vertebrae itu yang nyusun tulang belakang itu sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Dengan tadi gambar yang total dari gerakan-gerakan sholat itu nanti ada di belakang. Itu total dari gerakan-gerakan sholat itu ternyata merupakan satu siklus kehidupan 360 derajat kalau ditotal semua, ya. Posisi ini melatih relaksasi bagian tulang belakang hingga pinggang sehingga diharapkan kita terbebas dari keluhan seputar tulang punggung dan pinggang. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot bahu hingga ke bawah, juga memperlancar aliran darah di daerah leher dan lengan. Rukuk adalah latihan kemih untuk menjaga gangguan prostat. Nanti pada saat duduk istirosi, tawarruk itu juga menjadi bagian dari kesehatan prostat juga. Jadi praktis, masya Allah, baik yang dirahmati Allah. Pokoknya kalau kita sholatnya bener aja sudah gitu, itu sudah sehat sudah guys. Gampangannya kesimpulannya itu. Ini slide-slide yang ada ini nanti bisa jenengan copy, bisa jenengan cetak, ya. Intinya ini untuk memperjelas berdasarkan dengan penelitian-penelitian yang ada, pembuktiannya melalui ini. Nah, setelah ruku i'tidal. Nah, itu tadi. Kenapa kok enggak setelah ruku langsung aja sujud? Karena ternyata i'tidal itu menjadi posisi antara, menjadi posisi persiapan sebelum sujud. Kenapa kok harus dipersiapkan? Karena tidak semua orang yang pada saat sujud posisi otaknya berada di bawah jantung itu kuat. Loh, kenapa kok harus seperti itu? Iya, karena selama aktivitas kehidupannya itu tidak pernah kepala itu, otak kita di bawah jantung itu tidak pernah. Maka ada orang-orang yang tidak kuat. Kalau terus kemudian langsung dianukan itu ada yang tidak kuat. Maka seolah-olah ada masa transisi. Jadi dari ruku transisinya i'tidal itu dipersiapkan untuk terus kemudian menuju ke sujud itu. Jadi variasi postur setelah ruku sebelum sujud, organ pencernaan mengalami kontraksi dan relaksasi, dan ini ternyata korelasinya dengan sistem pencernaan tubuh kita. Jadi ada maknanya, ada maksudnya. Kenapa kok ada i'tidal, kok enggak langsung saja dari ruku langsung ke sujud, ya. Korelasinya seperti ini. Nah, kemudian sujud. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, saya pernah gambar otak. Gambar otak itu seperti ini, memang yang ada di dalam tubuh kita. Otak kita itu ya memang seperti ini bentuknya. Dan kemudian dihubungkan dengan gerakan sujud itu, ternyata kok mirip gitu ya. Posisi otak, gambar otak kita, anatomi otak kita itu ternyata kok mirip dengan posisi seseorang pada saat sujud itu. Ini posisi jantung di atas otak, aliran darah maksimal pada tubuh bagian atas dalam hal ini otak. Maka terus kemudian aliran darahnya akan sangat banyak. Di hadis riwayat Bukhari Muslim, menungging dengan meletakkan kedua tangan lutut ujung kaki dan dahi pada lantai. Sujud itu seperti itu. Ternyata di sini ada enggak yang unsur negatif positif? Oh, enggak ada. Jadi saya tambahkan, selain ketika sujud aliran darah menuju otak meningkat, kemudian kelenjar getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak, berpengaruh pada daya pikir seseorang, menghindari gangguan ambeien, wasir, karena tekanan pembuluh darah di sekitar dubur juga mereda, juga ada relaksasinya. Sujud ini juga dipakai oleh ibu-ibu sebagai terapi pada saat ibu-ibu bayinya
sungsang. Ada ibu-ibu yang pernah ini oleh dokternya diminta untuk sering sujud pada saat hamil. Itu salah satunya posisi ngepel itu memang untuk dikebawahkan. Itu memang untuk supaya kepala yang beratnya lebih berat dari bagian tubuh yang lain oleh pada bayi itu nanti bisa masuk ke pintu atas panggul. Belum lagi terapinya orang-orang di Menur, di rumah sakit jiwa Menur itu sekarang ada bukan sekarang, sudah beberapa dekade yang lalu itu ada terapi sujud. Mau agamanya apapun itu disuruh sujud. Kenapa? Dengan sujud tadi itu aliran oksigennya, oksigenasi ke otak akan menjadi baik. Jadi orang-orang dengan gangguan jiwa itu, ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa itu semacam apa ya? Strumnya itu ya gampang aja ya. Itu yang mestinya tertata rapi gitu itu semerawut. Gampangnya harus gitu, semerawut. Maka terus ada keluhannya, ada yang asosiasi longgar, ada daya afektifnya nggak muncul, ambigu dan seterusnya itu. Asosiasi longgar itu habis ngomong apa, meloncat kemana ya, karena pada saat mau nyambung pedot sambungannya di sebelah sana, jadi langsung meloncat ke sana, namanya asosiasi longgar. Habis ngomong masjid ini, tahu-tahu ngomong kebun binatang, tahu-tahu ngomong apa gitu, loncat-loncat yang seperti itu. Karena memang sistem perlistrikannya itu ada gangguan. Penelitiannya dengan melakukan gerakan sujud ini dengan aliran darah banyak ke otak itu banyak mendapatkan oksigenasi, buktinya ternyata itu ada perbaikan. Minum obat-obatan itu ditambah dengan gerakan sujud ini ada perbaikan ternyata. Ada percepatan proses kesembuhannya. Walaupun nanti pada perjalanannya setelah sembuh keluhan-keluhan dari teman-teman direktur rumah sakit jiwa itu sudah sembuh, sudah bisa melakukan apapun, mandiri sudah bisa, sepertinya sudah sembuh lah. Itu dikembalikan ke keluarganya, itu tidak diterima sama keluarganya. Nggak diterima oleh keluarganya, oleh masyarakatnya. Jadi seolah-olah sudah dilepas. Maka akhirnya terus kemudian ini kalau dimasukkan lagi ke rumah sakit ya tentu pembiayaan dan seterusnya akan menjadi beban rumah sakit. Ya terus kemudian akhirnya di jalan-jalan lagi itu ya akhirnya kambuh lagi. Ya nanti dibawa oleh dinas sosial, dibawa lagi ke Menur lagi ya ketemu mana itu udah. Jadi bulat seperti itu. Maka kalau kita kemudian melakukan gerakan sujud ini dengan baik, insya Allah kita dijauhkan Allah dari konslet-konslet listrik itu tadi. Karena memang sudah mendapatkan asupan oksigen secara baik ya, kemudian terkait dengan daya pikir. Dan pada saat 7 bagian tubuh kita yang nempel di alas sujud kita itu terjadi pertukaran antara ion negatif dan positif tubuh kita dengan bumi. Dan itu yang terus kemudian menyebabkan metabolisme tubuh kita itu semakin membaik dengan posisi itu tadi. Ya nanti dengan browsing ya, kenapa kok harus ada 7 titik di dalam tubuh kita ini yang kemudian terhubungkan dengan bumi sehingga terjadi pertukaran ion negatif dan ion positif antara tubuh kita dengan bumi itu. Itu mekanisme biokimianya, mekanisme fisikanya luar biasa itu. Jadi artinya bukan tanpa makna terus kemudian kita ada gerakan sujud yang seperti ini itu. Ya. Terus kemudian duduk, ada iftirasi, ada tawarruk. Lagi-lagi gitu. Lah apa sih duduknya aja kok dibedakan gitu. Wis padha ae lah wisan gitu. Oh enggak. Ternyata memang ada perbedaan pada saat iftirasi dan tawarruk itu perbedaan fungsinya juga berbeda ternyata. Di dalam tubuh kita ini duduk pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir itu iftirasi dan tawarruk itu ya berbeda, manfaatnya berbeda. Ya, secara prinsip dua-duanya ini meningkatkan sistem kerja elektrolit serta saraf keseimbangan tubuh kita, menjaga kelenturan saraf di bagian paha dalam, cekungan lutut, betis,
sampai jari-jari kaki. Kelenturan saraf dapat mencegah penyakit prostat, diabetes, sulit buang air kecil, dan hernia. Pada posisi-posisi ini memang korelasinya dengan berbagai hal yang tertulis ini. Nanti prosentase-prosentasenya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, ini perbedaannya sekarang. Diftirosi, duduknya bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus itu saraf yang ada di paha ini yang naik melalui korpus vertebrae, saraf belakang, tulang belakang itu terus nyampe ke otak. Yang terhubung dengan saraf nervus ischiadicus, posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya sakit atau nyeri ketika berjalan. Pada saat duduk tasawuf awal, lipatan paha dan betis bertemu. Ya, pada saat posisi itu ya, gerakan ini mengaktifkan kelenjar keringat sehingga dapat mencegah pengapuran. Jadi osteoartritis, pengapuran, dan mengoptimalkan kaki sebagai penopang tubuh kita, menghilangkan nyeri pada pangkal paha. Variasi posisi telapak kaki pada iftirosi dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali dengan berbagai posisi itu. Nanti yang tawarruk itu lebih ke arah sistem genitalia kita, laki-laki maupun wanita, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Nah, kalau untuk yang iftirosi ini lebih ke arah paha, gerakan-gerakannya itu lebih ke arah konsentrasinya ke kesehatan paha. Yang ini sesungguhnya nanti juga bisa berkorelasi positif kepada sistem perpipisan kita dengan duduk iftirosi ini. Maka kalau terus kemudian saat iftirosi ada masalah, ada rasa nyeri di masing-masing organ atau masing-masing bagian tubuh kita, yaitu menunjukkan hal-hal ini yang terganggu, gitu ya. Kemudian tawarruk lebih daripada gerakan bersila, berguna untuk membongkar pengapuran pada cekungan kaki kiri agar saraf keseimbangan yang berhubungan dengan saraf mata akan terjaga dengan baik, sehingga konsentrasinya akan meningkat dan terjaga. Sangat baik pada pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih, uretra, kelenjar kelamin pria, prostat, dan saluran vas deferens. Nah, jadi untuk tawarruk ini memang lebih ke arah sistem genitalia kita, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Maka jika dilakukan dengan benar dapat mencegah impotensi. Penelitiannya membuktikan seperti ini. Maka kalau terus kemudian bapak-bapak bisa melakukan ini dengan baik, dari penelitian ini ya dikatakan ya semakin jos saja bapak-bapak ini, semakin perkasa bapak-bapak ini, walaupun usianya di atas 50. Kenapa kok titik cut off-nya di 50 tahun? Karena pada saat seseorang di usia 50 tahun itu timbul potensi BPH, prostat itu, benign prostat hiperplasia. Jadi prostatnya membesar. Kalau prostatnya membesar nanti akan nyepit. Jadi pembesaran prostat ini akan menyebabkan aliran kemih kita itu kepenyet. Jadi kedesak, sehingga saluran pipis kita, uretra kita itu nanti akan menjadi terjepit, akan menjadi terdesak dengan prostat itu. Akibatnya apa? Akibatnya pipisnya tidak bisa tuntas, tidak bisa langsung semua. Jadi orang-orang dengan gangguan prostat itu pipisnya akan sedikit-sedikit dan tidak tuntas pipisnya. Nah, efek dari gangguan itu, prostat itu juga, gampangannya prostat itu juga berfungsi kepada sistem kejantanan seseorang, dalam hal ini seorang laki-laki. Maka kalau terus kemudian kita sholatnya benar, ya situ terhindar dari impotensi itu, terhindar dari BPH, benign prostat hiperplasia, pembesaran kelenjar prostat tadi itu. Maka terus kemudian efeknya nanti bapak-bapak yang rajin sholat jamaah, terus kemudian gerakan sholatnya benar, ya wajar kalau terus kemudian anaknya banyak. Lawang memang perkasa ya. Hal-hal seperti ini yang memang tidak kita sadari, karena memang keilmuan ini itu tidak di blow up lah, gampangnya seperti itu.
Maka di momen ini menjadi poin penting untuk kita bisa saling memahami, mengerti. Maka terus kemudian itu tadi yang tumakninah kalau sholat itu, gerakan-gerakan apapun ini ya. Salam, gerakan menoleh ke kanan ke kiri sebagai penutup sholat sampai putih pipinya kelihatan. Maknanya apa? Makna sosial, karena sudah selesai belum minallahnya, kemudian saatnya untuk belum minannas. Gerakan menoleh kiri kanan secara maksimal dapat merelaksasikan otot leher dan sekitar kepala. Hal ini dapat melancarkan peredaran darah di kepala. Ini hanya sekedar menengok ke kiri ke kanan ke kiri, manfaatnya luar biasa. Ini leher kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu banyak saraf. Karena memang seluruh saraf di otak itu melewati leher kita. Maka ini harus dilatih untuk bisa optimal sistem aliran saraf maupun aliran darah yang melewati leher ini. Yang ingin saya sampaikan saat ini, jangan sampai leher kita itu ini krek-krek gitu loh ya. Apalagi pakai tangan gini ya. Wah, orang-orang bule itu melihat orang Indonesia bingung, kaget. Sakti-sakti orang Indonesia ini, kuat-kuat. Padahal resikonya itu luar biasa. Kalau jenengan lihat film-film emergency room, cerita tentang kegawat daruratan itu, atau film biasa saja, pokoknya yang ada adegan kecelakaan, begitu kecelakaan tek, itu yang dipikirkan adalah lehernya. Begitu kecelakaan tek, lehernya yang pasti dilindungi dulu. Kasih sholat berat itu dipasang lehernya itu, disangga dulu itu tek, baru badannya mau diapakan-apakan terserah. Pokoknya lehernya harus fiksasi dulu, terfiksasi dulu, tidak gerak-gerak. Karena nyawanya di situ. Karena ini tempatnya alirannya saraf, alirannya darah kan dari otak menuju ke badan, semua lewat di leher kita itu. Maka dijaga betul itu. Begitu itu terselamatkan, jadi prinsipnya kalau terjadi kecelakaan seperti itu, prinsipnya dianggap ada patah di tulang lehernya sampai terbukti tidak ada patah. Bisa dipahami ya? Jadi dianggap patah, maka dilindungi seperti itu, terus kemudian dilakukan foto macam-macam, oh ternyata terbukti tidak patah, oh ya sudah, dilepas. Lah orang Indonesia dipijet, dikeroki, itu orang bule bingung lihat orang Indonesia itu dikrek-krek ini itu dipakai tangan gitu ya. Saran saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya memang bagi yang sudah terbiasa, gak enak nih, gak sampai muni krek-krek gitu itu. Enggak, itu masalah kebiasaan saja. Kalau jenengan tinggalkan lama-lama juga enggak akan merasa bahwa kok gak muni sih, enggak. Maka pada saat salam ini optimalkan sesuai dengan salam, gerakan salamnya Rasulullah itu yang sampai kelihatan pipinya itu. Jadi dari belakang sampai kelihatan pipinya Rasulullah itu kalau pada saat gerakan salam ya. Menjaga sakit kepala dan migrain, menjaga kekencangan kulit wajah sehingga dapat menunda timbulnya keriput dan membuat kesan awet muda. Sering-sering salam aja biar awet muda terus ya. Ringkas sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pada saat kita salam gini, ini kan ketarik ini. Saya pernah sampaikan kalau orang itu mencucu, orang itu cemberut, itu ada 64 ototnya yang ketarik di wajah itu. Maka seperti karet itu, kalau ketarik terus pagi-pagi mencucu, belonjo golek ndok-ndokin teh mencucu. Anaknya bangunnya telat mencucu. Terus kayak otot itu, kayak karet itu ditarik, lama kelamaan tentu akan kendor. Persis seperti itu otot wajah kita. Maka kita temui, kita bisa melihat kan ada orang yang tidak terlalu tua tapi ototnya sudah kendor. Karena penyebabnya mencucu itu. Dan korelasinya memang betul seperti itu. Sebaliknya orang-orang yang mudah tersenyum, yang gampang tersenyum, yang gampang memaafkan kesalahan orang lain, yang hatinya selalu bahagia,
Senyum itu pada saat seseorang itu senyum, ada 18 otot yang relaksasi di wajahnya. Rileks ototnya itu. Maka wajar kalau orang yang biasa senyum itu menghadapi apapun itu dengan ikhlas, dengan syukur, dengan sabar. Walaupun usianya sudah tua, cut off-nya tua itu apa? Bagi seorang wanita cut off disebut tua itu ya 51 tahun itu. Kenapa 51 tahun? Karena 51 tahun itu angka rata-rata orang Indonesia, wanita Indonesia mengalami menopause 51 tahun itu. Maka disebut tanda kutip, disebut mulai tua itu ya umur 51 tahun itu. Karena terjadi perubahan yang sangat drastis bagi seorang wanita. Dan kita jumpai orang-orang yang usianya sudah 60-70 tahun tapi masih kenceng wajahnya, gak keriput. Kenapa? Pertama karena memang air wudhu kita itu juga berperan seperti itu. Kemudian salamnya ini sama banyak senyum itu. Kita banyaklah menemukan itu kan orang yang di bawah 51 tahun belum menopause ya masih aktif tapi sudah keriput, sudah bingung sama tanam benang, tarik benang dan seterusnya itu. Benangnya tergantung mereknya nanti. Harganya nariknya itu. Gak butuh gitu-gitu itu. Kalau wudhu kita betul, sholat kita betul, selesai sudah gitu-gitu itu. Wudhu yang betul itu jangan dikeringkan. Saya pernah sampaikan ya, wudhu yang betul itu jangan dikeringkan, biarkan dia kering sendiri airnya itu. Karena terjadi proses bioenergi di dalam tubuh kita, termasuk terkait dengan air yang mengenai bagian-bagian tubuh yang memang terkena air itu. Jadi rahasianya sholat ini mampu membuat seseorang tetap awet muda. Nah ini yang saya sebut lingkaran sholat tadi itu, iktidal, kemudian rukuk, kemudian sujud 2 kali dalam 1 rakaat itu. Ini ternyata korelasinya 360 derajat itu. Apa makna 360 derajat? 360 derajat itu adalah siklus kehidupan kita. Ya muter terus itu. Maka kalau aktivitas kehidupan kita ini ya diisi dengan sholat itu terus, ya sudahlah, kita akan jadi pribadi yang disehatkan oleh Allah. Ilmu gatuk, oh enggak. Ini Rabbana ma khalaqta hadza batila itu ini. Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu secara sia-sia. Tubuh kita termasuk gerakan sholat kita itu memang disettingkan sedemikian rupa sehingga kita memang menuju ke kesehatan terus kalau memang kita sholatnya benar, tumaknina dan istiqomah itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sudah isya. Tapi monggo kalau ada satu pertanyaan silakan. Kalau enggak ada ya sudah. Insyaallah monggo. Iya, enggak. Oh iya. Kalau bertanya apakah benar? Enggak, itu jawabannya. Jadi gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masker yang kita pakai ini yang pertama untuk melindungi kita dari virus dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena masker kita ini bisa dilalui oleh udara, tetapi tidak bisa dilalui oleh virus. Kenapa? Karena diameter virus lebih besar daripada diameter udara. Maka ada batasan tertentu dengan pori-pori dari masker kita. Maka yang baik adalah maskernya itu ya masker bedah seperti ini. Nah kalau terus kemudian masker kain dulu-dulu itu ada scuba dan seterusnya. Ceritanya dulu itu scuba diperbolehkan karena memang harga masker luar biasa gilanya kan. Terus kemudian pokoknya pakai masker. Pakai scuba pun itu ya lebih baik daripada tidak pakai masker. Secara teoritis medis scuba itu ya tidak mampu menghalangi masuknya virus. Tetapi gini loh, misalkan lebarnya seperti ini ya, virusnya tentu lebih kecil dari ini.
Tetapi kalau dia pas masuk nempel di skubanya itu, di kainnya, seratnya itu kan ya tidak masuk. Maka ada prosentasenya, kemampuan melindunginya itu kalau scuba sekian persen. Scuba itu tidak sampai 10% melindunginya kemungkinan terkena paparan virus itu. Dulu itu wis sembarang wis oleh kain sembarang sudah bebas untuk membiasakan supaya pakai masker, untuk supaya walaupun tidak 100% melindungi seperti tadi itu ceritanya. Jadi nempel-nempel di sini kan juga tidak jadi masuk walaupun ini lubang ya. Maka kalau terus kemudian kita bernafas dengan oksigen yang kita hirup, CO2-nya keluar kok. Karena memang masker ini diciptakan untuk melindungi virus. Tapi ada masker itu yang memang untuk secara pernah lihat N95 ya. Yang putih itu memang betul-betul ketat itu. Itu betul-betul ketat dan bagi yang tidak terbiasa akan bisa sesak. Dan itu untuk kondisi-kondisi khusus. Normatif masker kalau yang dibicarakan adalah masker seperti yang kita pakai ini, itu CO2 maupun O2-nya tetap bisa masuk. Jadi bukan terus kemudian ini kan balik mana kita hirup lagi. Taruhlah balik lagi. Mekanisme di tubuh kita itu sudah ada untuk proses pertukaran itu. Di alveolus namanya, di bagian terluar dari paru-paru, itu proses pertukaran oksigen dan CO2 itu. Kalau balik gitu ya, kehisap lagi misalkan, kehisap lagi. Di paru-paru diproses untuk dikembalikan lagi. Yang oksigennya yang masuk ke dalam tubuh, yang CO2-nya dikeluarkan lagi. Itu mekanisme yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kedokteran Islamnya sistem pernafasan itu bahas itu. Ya, itu ya. Jadi nggak usah khawatir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah fadlan karib wa basyiril mu'minin bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.